Haleluya. Shalom. Shalom. Kita mengucap syukur pada hari ini karena kasih anugerah Tuhan. Kita boleh Tuhan perkenankan untuk kita tetap menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama untuk memulai ibadah kita. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat kasih anugerah-Mu, terima kasih buat pertolongan-Mu, terima kasih buat perlindungan-Mu Tuhan. Kami ada sampai saat ini oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ingin memuji, memuliakan Engkau, menyembah-Mu, karena hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuliakan Tuhan. Haleluya, haleluya, dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan, menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Mari berikan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam
terbaik bagi Allah kita. Mari memuji dengan sungguh-sungguh hanya untuk nama Tuhan. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Haleluya. kita boleh diselamatkan, kita boleh dikuatkan, bahkan boleh diteguhkan. Haleluya. Mari terus bangkit menyembah Tuhan, menyembah Tuhan. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan.
sangat membangkitkan semangat kita untuk tetap memuji Tuhan. Karena Dia yang terbaik buat saudara dan saya. Karena kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Dia mau berkorban. Dia mau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Haleluya, mari kita akan membuka hati untuk menyambut firman Tuhan pada malam hari ini. Anugerah-Mu yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu tak tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Haleluya, haleluya. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan. Hari ini saya mau berbicara tentang berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita buka kitab Mazmur 84 ayat 7 dan 8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Apabila melintasi baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air.
bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ayat 8, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, hari ini hamba bicara tentang berjalan bersama dengan Tuhan. Urapi hamba-Mu, dan kiranya firman-Mu boleh menjadi berkat. Ketika kami mendengarkan firman, kami mau melakukan firman. Tuhan, tuntun hamba-Mu, bimbing hamba-Mu. Hamba-Mu tidak lebih dari segumpal tanah liat yang diberi nafas kehidupan. Untuk itu, urapi hamba-Mu. Kiranya Tuhan tolong hamba-Mu, supaya hamba-Mu dapat menjelaskan firman sebaik mungkin. Dan doa hamba-Mu, kami semua menerima berkat dari Tuhan. Kami sambut firman di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, berjalan bersama Tuhan, saudara dan saya pasti kita akan berhasil. Berjalan bersama Tuhan, pasti kita mengalami kesuksesan. Saudara, saya pernah mendaki gunung yang tertinggi di Sulawesi Utara tahun 1984. Gunung itu bernama Gunung Kelabat. Nah, kekasih dalam Tuhan, saya waktu itu bersama-sama dengan mahasiswa Parakletos, kurang lebih kami ada 15 orang. Kami mendaki mulai berjalan dari desa Tumaluntung, ya. Pukul 4 sore kami membawa perbekalan seadanya, ya. Nah, saudara, tiba di puncak Gunung Kelabat pada tengah malam, kurang lebih jam 12 malam. Kami dapat menaklukkan gunung tersebut. Saudara, kekasih dalam Tuhan, untuk mendaki gunung itu, saya mau beritahukan tidak mudah. Kami harus melewati batu yang besar. Kanan kiri tebing jurang dan yang dalam. Dan kegelapan malam. Saudaraku, kami harus melewati hutan. Nah, sudah pasti dalam hutan yang lebat itu pasti ada hewan-hewan, ular dan lain sebagainya. Saudaraku, kami mendaki hanya diperlengkapi dengan alat penerang yaitu senter. Dan puji Tuhan, dengan pertolongan Tuhan kami bisa sampai ke Gunung Kelabat, ya. Kami dapat menaklukkannya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tahun 2010 yang lalu saya oleh kemurahan Tuhan dipercaya untuk memimpin tur 28 orang, ya, bulan Maret tahun 2010. Nah, ketika saya menjadi pembimbing rohani ke Israel, satu tempat yang kami lalui selama 12 hari itu yaitu Gunung Sinai, ya, yang ada di Mesir. Pada waktu itu kami jalan sekitar jam 1:30 malam. Sampai di Gunung Sinai sekitar jam 5 pagi. Jam 5 pagi. Jadi kami berjalan di kiri kanan penuh dengan batu-batu. Ya, kiri kanan jurang. Nah, saudaraku, begitu mengerikan, begitu menakutkan. Nah, awal kami perjalanan kami menggunakan unta. Nah, setelah beberapa kilo kemudian, beberapa jam kami naik unta, kemudian kami naik gunung berjalan kaki karena terjal kiri kanan begitu sangat berbahaya, ya, untuk kalau hewan yang mendaki. Jadi kami mendaki berjalan kaki, di kiri kanan batu-batu besar, ya, dan menuju ke atas Gunung Sinai itu begitu sangat sulit. Tapi puji Tuhan, ya, di tengah kedinginan dan tanjakan begitu tinggi, puji Tuhan, kami kurang lebih 28 orang bisa tiba dengan pertolongan Tuhan, bisa kami menaklukkan
gunung Sinai yang ada di Mesir. Nah, kekasih dalam Tuhan, saya mau beritahukan begini. Di dalam perjalanan kita menuju ke Yerusalem baru, yaitu surga, ada banyak persoalan, ada banyak rintangan, ada banyak tantangan. Nah, ada banyak kesulitan, ada banyak air mata ya yang tumpah di dalam perjalanan kita menuju kekekalan. Nah, Alkitab memberitahukan untuk kita bisa mencapai kekekalan yaitu surga, kita dibutuhkan orang Kristen yang sabar, ya. Sabar, tekun, setia sampai pada akhir. Saudaraku kasih dalam Tuhan, bersama Tuhan perjalanan kita bisa berhasil sampai kepada kehidupan yang kekal, yaitu surga. Itu yang menjadi dambaan kita. Ya, semua kita rindu mencapai garis akhir. Semua kita rindu berjumpa dengan Yesus di kekekalan di surga. Nah, berikut ini saya mau ungkapkan 3 kebenaran kunci sukses kita dapat berjalan bersama Tuhan menuju kepada kehidupan yang kekal, yaitu surga. Yang pertama, kita harus berjalan pada jalan yang benar. Yohanes 14 ayat 6 katakan bahwa firman Tuhan berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kalau tidak melalui Yesus." Yang pertama, kita harus berjalan pada jalan yang benar. Ya, kita harus berjalan pada jalan yang benar. Yesus adalah jalan kebenaran. Tuhan Yesus jalan yang benar. Kita umatnya harus ikut jalannya. Ya, kalau kita tidak ikut jalan Tuhan, kita akan tersesat. Nah, itulah sebabnya kita harus mengikuti jalan Tuhan. Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran. Kita umatnya, kita harus juga mengikuti sifat Tuhan yang baik. Saudaraku, waktu Tuhan Yesus ada di muka bumi ini, sifat Tuhan yang baik yang kita ketahui bahwa Dia menolong orang yang menderita, Dia menyembuhkan orang sakit, Dia memberi makan kepada orang banyak dan lain sebagainya. Ya, perbuatan baik Tuhan yang perlu kita teladani. Hari-hari ini banyak orang yang perlu kita tolong. Mari teladani sifat Tuhan Yesus yang baik, memberi makan, ya, berdiakonia. Ya, itu Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran. Kita ikut jalan pikirannya. Ya, apa menjadi rencana Tuhan untuk saudara dan saya, lakukan itu. Tuhan Yesus jalan kebenaran, yaitu Ia membawa kita ke sorga. Ya, untuk itu lakukan misi, yaitu penginjilan. Ya, itu isi hati Tuhan, di mana saudara dan saya didorong untuk memberitakan kabar baik. Saudaraku, Mazmur 84 ayat 6 berkata, jika kita ikut berjalan bersama Tuhan, ya, Alkitab katakan saudara dan saya akan bahagia. Oh, haleluya. Hidup sentosa, hidup bersukacita. Kenapa? Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, saudara pasti akan merasakan bahagia. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Hidup kita pasti akan terjaga. Hidup kita kalau bersama Tuhan akan terpelihara. Hidup kita pasti akan dilindungi oleh Tuhan. Hidup kita, ya, saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita akan melihat Tuhan akan selalu menolong kita. Yang kedua, Mazmur 84 ayat 7 katakan, apabila melintasi lembah Baka. Apabila melintasi Baka. Yang kedua di sini, maksudnya saudara dan saya melintasi Baka itu apa, Pak Pendeta? Yang kedua, yaitu jangan takut saat Tuhan izinkan kita melewati lembah Baka. Lembah Baka di sini berbicara tentang air mata. Lembah Baka di sini berbicara tentang kesulitan yang saudara hadapi. Lembah Baka di sini berbicara tentang penderitaan. Hari-hari ini saya mau beritahukan banyak orang yang menderita. Saya mau beritahukan ada banyak hari-hari ini orang mengalami penderitaan. Nah, saudaraku, saya mau beritahukan
kita perlu banyak berdoa untuk bangsa Indonesia ini. Karena bangsa Indonesia ini diliputi dengan penderitaan yang sungguh sangat luar biasa. Saudara, saat kita mengarungi dunia ini yang gelap, akan ada banyak kesulitan. Kita akan melewati penderitaan dan air mata dan kesusahan. Nah saudara, ada kalanya kita naik, ada kalanya kita turun, ada kalanya kita susah, ada kalanya kita senang. Saudaraku, bersabarlah. Saya mau beritahukan, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, ia tidak akan khawatir dan takut menghadapi situasi saat ini yang melanda dunia, melanda Indonesia, melanda daerah ini, saudaraku. Ya, saudaraku, kita tidak akan takut, tidak akan khawatir. Orang yang berjalan bersama Tuhan pasti akan merasa nyaman, pasti merasa tenang dalam hidupnya. Haleluya. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, pasti Tuhan akan menolong sehingga bisa melewati masa-masa yang sukar. Saudaraku, bersama dengan siapa? Kita harus selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan akan menolong kita di dalam segala hal. Orang berjalan bersama Tuhan, ekonomi, keuangan pasti naik, saudaraku. Orang berjalan dengan Tuhan, karirnya akan juga diperhatikan oleh Tuhan. Pasti akan naik juga. Berjalan bersama Tuhan, kesukaran dan kesulitan dapat saudara dapat atasi. Yang ketiga, Mazmur 84 ayatnya yang ke-7. Apabila melintasi Baka, Alkitab katakan, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Apa maksudnya ini Pak Pendeta? Lembah Baka berbicara sesuatu yang menakutkan. Lembah Baka berbicara tentang penderitaan. Lembah Baka berbicara tentang air mata yang tumpah. Saudara, jika kita berjalan bersama dengan Tuhan, lembah air mata kita, Tuhan sanggup merubah menjadi tempat yang subur. Jika kita bersama Tuhan, lembah air mata, Tuhan sanggup merubah menjadi tempat yang penuh berkat. Ya, lembah air mata Tuhan bisa merubah tempat yang tandus. Tanah yang tandus Tuhan bisa merubah menjadi tanah yang subur seperti di Israel. Dulu tanah Israel itu tanah yang tandus. Sekarang tanah yang subur sehingga mereka orang-orang Israel bisa mengekspor buah-buahan, kemudian sayur-sayuran dan lain sebagainya. Saudaraku, saya memberitahukan Tuhan dapat merubah tanah yang tandus menjadi tanah yang subur. Haleluya. Saudara, Tuhan juga dapat merubah. Kalau saudara saat ini sering mengalami kegagalan, Tuhan bisa merubah kegagalan itu menjadi sukses apabila kita berjalan bersama Tuhan. Haleluya. Saudaraku, hari-hari ini banyak sekali orang menderita, tapi saya percaya bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan, kesulitan itu Bapak Ibu bisa atasi. Nah, bagaimana cara kita dapat berjalan bersama Tuhan? Pertama, hidup kekristenan kita berfokus kepada Tuhan. Dan yang kedua, jangan melihat ke kiri atau ke kanan. Ya, kadang kita melihat kekurangan, kelemahan orang. Saudaraku, kalau kita melihat kekurangan, kelemahan orang, kita jadi lemah. Tapi saya mau beritahukan, jadi pengikut Kristus, jangan lihat ke kiri dan ke kanan. Fokus, pandang salib Kristus. Nah, kemudian arahkan hidupmu kepada Tuhan. Ya, arahkan. Apa dampaknya kalau kita melakukan firman Tuhan? Kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. Mazmur 84 ayat 8 katakan, mereka berjalan makin lama makin kuat. Saudara, anak-anak Tuhan berjalan bersama-sama dengan Tuhan makin lama makin kuat. Ya, bertentangan dengan dunia. Orang kalau makin jauh perjalanannya, makin lama makin lemah. Tapi justru bersama Tuhan makin lama kita, makin kita kuat. Kenapa? Karena kita berjalan dengan Tuhan. Berjalan dengan Tuhan, kita tidak akan pernah mengeluh. Berjalan bersama dengan Tuhan, kita tidak akan merasa capek. Berjalan bersama Tuhan, kita pasti akan meraih apa yang disebut dengan kemenangan. Tuhan akan menolong kita di dalam segala perkara. Yang terakhir, kita akan bersama-sama lihat. Karena Tuhan memberi kita kekuatan saat kita berjalan bersama Tuhan. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, pasti Tuhan akan melindungi kita. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan akan pelihara kita.
di masa yang sulit ini. Percaya, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Haleluya, Dia tidak akan membuat saudara dan saya terlantar. Sebagai akhir, ada seorang anak Tuhan. Satu ketika ia bermimpi berjalan dengan Tuhan. Ya, pada waktu dia berjalan dengan Tuhan, dia melihat ada 2 pasang telapak kaki. Dia dengan Tuhan. Ya, tapi ketika orang ini melihat dalam perjalanan semakin jauh, dia melihat tinggal sepasang telapak kaki. Ya, padahal di saat-saat itu dia sedang menderita, saat itu dia merasa sulit. Tapi saat dia merasa sulit, dia melihat tinggal sepasang telapak kaki. Ya, ini dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa waktu saya mengalami masa-masa yang sukar dan sulit dalam perjalanan hidup, pertama saya melihat ada 2 pasang telapak kaki. Tapi ketika saya mengalami kesulitan, tinggal sepasang telapak kaki. Dia bertanya, Tuhan, di manakah Engkau? Tuhan menjawab begini. Saat kamu memperhatikan tinggal sepasang telapak kaki, saat kau menderita, saat kau mengalami kesulitan, itu telapak kaki saya. Ya, di mana saat kau mengalami saat-saat sulit, aku menggendongmu. Saudaraku, saya mau beritahukan bahwa percayalah, kita sebagai anak Tuhan, bahwa saat kita menderita, Tuhan bersama dengan kita. Tuhan memelihara kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya, haleluya. Semua sudah diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Pada saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita bersama-sama dalam berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat hari ini. Terima kasih juga firman yang luar biasa yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, saatnya kami memberi persembahan kepadamu. Dan Tuhan, sucikan setiap persembahan kami. Kami ingin memberi dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Kekuatan yang mengajar dan menopang.
Kekasih dalam Tuhan, biji mata Tuhan, saleh-saleh Kristus, mari kita bangkit berdiri. Dan saatnya kita akan akhiri ibadah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Melalui kasih yang besar dari Kristus Yesus Tuhan kita. Persekutuan dan bimbingan dari Roh Kudus menyertai kami dari saat pagi ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Tuhan Yesus memberkati.